Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Cahyani, NIM C20122315. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bad news, mata kuliah komunikasi bisnis. Apa itu bad news? Bad news adalah pesan negatif atau berita buruk. Penyampaian bad news akan menimbulkan reaksi kesal, negatif, kecewa, atau bentuk emosi lainnya. Tujuan mengkomunikasikan bad news ada 3, yaitu penerimaan. Penerimaan adalah memastikan pembaca memahami dan menerima berita buruk. Yang kedua, citra positif. Promosikan dan jaga citra baik dalam organisasi. Dengan menyadari ini, maka pihak menyampaikan bad news telah bertindak dengan benar. Proteksi. Hindari menimbulkan tuntutan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak penyampaian bad news atau organisasi penyampai bad news. Dalam penyampaian bad news, ada hal-hal yang harus dihindari. Berikut hal-hal yang perlu dihindari dalam penyampaian bad news adalah bahasa kasar. Menyebut orang dengan kata-kata yang tidak pantas dapat membuat penyampaian informasi dalam masalah. Bahasa sembrono. Hal ini meliputi pernyataan yang dapat merusak atau disalahpahami lebih banyak informasi dari yang terjadi, dan juga harus berhati-hati atas dokumen yang disimpan. Sindrom orang baik. Hindari pernyataan yang membuat penyampaian informasi merasa baik tetapi menyesatkan atau tidak akurat. Hal ini dikarenakan kebanyakan penyampaian informasi benci menyampaikan berita buruk. Cara mengkomunikasikan bad news. Menciptakan audience center tone. Intonasi atau nada dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Memilih pendekatan organisasi. Terdapat 2 pendekatan organisasi yang penyampaian pesan yang kurang menyenangkan audiens. Yang pertama, pendekatan tak langsung. Yang kedua, pendekatan langsung. Pendekatan langsung, dalam metode ini, cara yang digunakan untuk menyampaikan bad news dilakukan untuk menghindari kekecewaan orang lain. Metode ini banyak digunakan perusahaan untuk menjaga hubungan bisnis baik dengan klien dan menciptakan citra baik terhadap publik, yang akhirnya akan meningkatkan nilai bisnis perusahaan tersebut. Sedangkan pendekatan langsung, metode ini relatif jarang diterapkan. Pendekatan langsung memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya, diikuti dengan berbagai alasan yang mendukung dan diakhiri dengan penutup yang positif atau bersahabat. Lalu, mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga, penarikan kembali produk rusak atau cacat. Bagi pelanggan bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Lalu, penolakan kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis lain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk memperkuat jaringan pemasaran atau perusahaan. Namun dalam praktiknya bisa terjadi suatu penolakan kerjasama bila bentuk kerjasama mungkin merugikan pihak lain. Penolakan undangan.
Jika harus mengatakan tidak atas sesuatu undangan teman bisnis, dapat digunakan pendekatan langsung dan tak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut tergantung seberapa dekat hubungan Anda dengan pihak lain tersebut. Selanjutnya ada teknik untuk menyampaikan berita buruk secara sensitif. Menyangga pembukaan. Penyangga adalah sarana untuk mengurangi terkejutan atau kekecewaan dan juga untuk mengurangi perasaan negatif. Maka sebaiknya dimulai dengan pernyataan netral tetapi bermakna yang membuat penerima atau pembaca terus membaca informasi yang disampaikan. Penyangga yang baik menghindari menyampaikan berita buruk dengan segera. Selanjutnya ada mengemukakan alasan. Bagian terpenting dalam bad news adalah bagian yang menjelaskan mengapa diperlukan adanya keputusan negatif. Bagian tanpa alasan yang baik untuk menolak suatu permintaan atau klaim. Pesan itu akan gagal walaupun sudah ditulis, disusun, dan dengan sangat baik. Meringankan berita buruk. Meskipun tidak dapat mencegah kekecewaan karena berita buruk, kita dapat mengurangi rasa kecewa dengan menyampaikan berita secara sensitif. Kita harus mempertimbangkan bila pembaca akan menderita secara pribadi karena berita buruk. Penutup yang menyenangkan. Setelah menjelaskan berita buruk secara sensitif, tutuplah pesan dengan pernyataan yang menyenangkan dan menunjukkan niat baik. Hindari penutup yang terdengar licik, tidak tulus, tidak tepat, atau tidak jelas, dan jangan mengulangi berita buruk. Contoh penyampaian bad news. Pada tahun 2020 terjadi penyebaran penyakit yang disebabkan virus corona. Banyak perusahaan yang terkena kerugian yang sangat signifikan akibat pandemi tersebut. Banyak kerugian yang terjadi, jalan satu-satunya adalah melakukan pengurangan karyawan. Dari hal tersebut, seorang pemimpin harus menyampaikan bad news-nya dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan kalimat-kalimat yang tepat dan menyertai data pemasukan dan pengeluaran pada tahun tersebut agar berita tersebut sampai dengan baik dan mudah dimengerti. Sekian penjelasan materi dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.